Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, ini dia Infinix Hot 11. Nah, di video sebelumnya kita udah pernah ngelakuin unboxing sekaligus gaming test dari Infinix Hot 11. Dan kalau menurut saya performanya sendiri ya, HP ini udah kenceng banget dengan Helio G70-nya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas secara meretail dari HP ini. Karena saya pakai HP ini udah kurang lebih sekitaran 1 mingguan. Kita akan ngebahas dari mulai kamera, layar, baterai, dan lain-lain. Pokoknya semuanya bakalan kita bahas dan kita review dalam satu video kali ini. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama kita bahas dari masalah harganya terlebih dahulu. Untuk masalah harga, HP ini dibanderol dengan harga 1.849.000-an untuk varian yang 4x64, karena memang adanya varian yang 4x64 aja si Infinix Hot 11 ini. Selanjutnya kita bahas dari masalah segi desain. Untuk masalah desain, HP ini sebenarnya udah cakep sih ya guys ya, kalau menurut saya pribadi. Cuman saya agak kurang suka aja dengan aksen-aksen yang ada garis seperti ini. Warna yang saya pilih ini adalah warna biru, jadi birunya ini nggak 100% biru, paling ada sekitaran 60%-an untuk masalah kualitas warna birunya. Terus juga di sini yang nggak saya suka juga untuk masalah desain dari HP ini adalah masalah fingerprintnya, yang masih menggunakan fingerprint di bagian tombol belakang kayak gini. Harusnya HP zaman sekarang itu udah pakai di bagian side mounted ya guys ya, alias udah menyatu dengan tombol power. Ya mungkin pemikiran Infinix mereka masih bisa lah menempatkan fingerprint di bagian belakang seperti ini. Padahal kalau menurut saya pribadi ini udah ketinggalan tren ya guys. Tapi overall untuk masalah desain dari HP ini sih ya cukup kekinian lah dan nggak terlalu norak-norak banget kalau menurut saya. Lalu untuk bingkai kameranya pun juga ya cukup pas lah, jadi nggak terlalu kegedean banget. Untuk bobotnya sendiri HP ini memang agak sedikit lumayan berat ya. Untuk bobotnya sendiri di kisaran 201 gram, dan untuk material belakang ini adalah plastik dengan tekstur glossy. Jadi di sini agak gampang ninggalin bekas sidik jari. Tapi beruntungnya saya pilih yang warna biru, jadi nggak gampang banget ninggalin bekas sidik jari untuk bagian belakangnya. Nah, untuk kelengkapan portnya sendiri ya, HP ini cukup lengkap. Di bagian bawah ada lubang speaker, lubang USB Type-C, dan juga ada lubang jack 3,5 mm. Di bagian kanan ada tombol power, volume up and down. Di bagian atas polosan, dan di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card sekaligus. Nah, untuk speakernya sendiri HP ini udah pakai teknologi dual stereo speaker. Untuk hasilnya kalian bisa dengar sendiri aja. Lalu kita pindah ke bagian sisi layar. Layar sendiri HP ini memiliki ukuran layar yang nggak terlalu kegedean, yang pas di tangan, yaitu 6,6 inch menggunakan panel IPS beresolusi Full HD+. Tingkat kecerahannya bisa di-push hingga 500 nits. Di atas kertas spesifikasi yang ditawarkan dari Infinix Hot 11 ini udah cukup lumayan lah, karena resolusinya ada peningkatan. Yang sebelumnya itu pakai resolusi SD+ aja, tapi HP ini udah pakai resolusi Full HD+. Ya, good job lah untuk Infinix karena ada peningkatan, walaupun cuma sekedar dari resolusi aja. Nah, sejauh ini buat saya pakai untuk masalah layarnya udah cukup oke banget sih ya. Dan warnanya pun juga bagus, buat diajak nonton film enak, buat main sosial media pun juga udah nyaman banget. Apalagi buat main game. Sejauh ini pas saya pakai Infinix Hot 11 untuk masalah layarnya nggak ada delay sama sekali, dan aman aja sih sejauh ini. Ya semoga kedepannya aman terus untuk masalah layarnya. Overall untuk masalah layar saya udah cukup puas lah dengan HP ini. Tapi yang nggak saya puas adalah masalah desain layarnya. Masih menggunakan water drop display, yang dimana HP-HP sekarang udah pakai teknologi pansol ya, alias tompel, tapi HP ini masih pakai desain water drop display. Ya itu sih yang disayangkan dari HP ini. Nah, terus juga untuk perlindungan layarnya sendiri, HP ini belum pakai Corning Gorilla Glass Series, jadi kalian harus hati-hati ya. Dan kalau bisa pas waktu beli HP ini langsung beli tempered glassnya biar aman HP kalian. Lalu untuk jeroannya sendiri, HP ini menggunakan SoC MediaTek Helio G70 yang performanya itu 1112 dengan Helio
Helio G80 pas waktu saya coba kemarin. Untuk OS-nya sendiri ini udah pakai Android 11 dengan dukungan UI yaitu XOS 7,6. Variannya sendiri yang saya review saat ini adalah variannya 4/4. Nah, untuk skor benchmark, HP ini mendapatkan skor yang cukup pas-pasan kalau menurut saya. Di sini kita mendapatkan skor di kisaran 173 ribuan. Dengan skor GPU-nya nggak kebaca ya guys. Di sini mungkin belum mendukung ya untuk SoC MediaTek Helio G70 dengan aplikasi AnTuTu benchmark yang saya pakai. Pengalaman pas waktu bermain game ya, HP ini yang saya tadi sudah katakan performanya itu mirip seperti Helio G80. Di atas kertas HP ini buat main game udah cukup enak banget, seperti main game FF Max, PUBG Mobile, bahkan dengan game Mobile Legends sekalipun. Tapi kalau untuk kalian main game Genshin Impact, HP ini bakalan ngap-ngapan. Sebenarnya bisa sih buat main game Genshin Impact dengan settingan low 60 fps, tapi ya suhu dan fps-nya itu seperti tidak terkontrol di HP ini. Jadi saran saya kalau misalnya kalian player game Genshin Impact alias game para wibu, ya kayaknya kurang recommended lah kalian buat pilih Helio G70 buat main game Genshin Impact, karena kita tahu sendiri lah game Genshin Impact itu game yang paling berat untuk saat ini buat game bergenre wibu ya guys. Tapi untuk sekedar main game-game ringan aja ya HP ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik lah. Nah, untuk masalah suhunya pun juga nggak terlalu panas di HP ini. Mungkin karena bagian belakangnya ini sangatlah tebal, jadi untuk masalah suhunya bisa di-manage dengan baik. Lalu dari sektor baterai, HP ini memiliki kapasitas sebesar 5200 mAh, kapasitas yang cukup besar dengan dukungan fast charging hingga 10 watt aja. Ya masih disayangkan ya, cuman 10 watt aja. Untuk pemakaian seharian sih HP ini bisa bertahan hingga 10-12 jam untuk pemakaian normal aja, seperti main sosial media, nonton film, dan main game sedikit. Tapi kalau buat main game, contohnya main game FF Max selama 30 menitan dengan settingan rata kanan, HP ini berkurang sekitaran 8-9%. Terus juga buat main game Mobile Legends selama 1 match kurang lebih 17 menitan dengan settingan normal, HP ini berkurang sekitaran 5%-an aja. Terus juga buat main game Genshin Impact selama 30 menitan dengan settingan low 60 fps, HP ini berkurang sekitaran 14-16%-an. Jadi memang agak sedikit boros buat main game para wibu itu ya guys. Terus kita pindah ke bagian kamera nih. Yang unik dari HP ini, HP ini memiliki setup triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel. Nah, yang unik di sini dua kameranya ini ya ketutupan. Bukan ketutupan sih, satu kameranya aja nih yang ketutupan, dan satu kameranya lagi ini nggak tahu berapa megapiksel. Mungkin feeling saya pribadi ini cuman gimmick belakang aja guys ya. Padahal kamera utamanya aja nih yang diandelin, yaitu beresolusi 13 megapiksel dan kamera depannya sendiri beresolusi 8 megapiksel. Untuk hasil fotonya sendiri dari Infinix Hot 11, kalau menurut saya pribadi sih udah cukup oke lah untuk HP sekelas entry level, dan kita juga nggak bisa berharap lebih untuk HP di kelas entry level untuk mendapatkan hasil foto yang sangat maksimal. Jadi untuk masalah kameranya sendiri udah sangat pas-pasan banget kalau menurut saya. Terus juga untuk masalah perekaman videonya, HP ini mampu merekam di resolusi 2K 30 fps, 1080p di 30 fps. Untuk hasil videonya sendiri ya cukup jedak-jeduk lah, karena memang HP ini tidak memiliki hardware gyro ataupun sensor Ace ya guys ya. Jadi untuk masalah perekamannya bakalan jedak-jeduk alias gempa bumi. Kesimpulannya, kalau misalnya kita lihat ya guys ya, Infinix Hot 11 ini memang tidak terlalu banyak upgrade dari seri sebelumnya, yaitu Infinix Hot 10, yang dimana malahan downgrade dari segi SoC ya, yang sebelumnya itu pakai Helio G85 dan ini malah pakai Helio G70. Ya nggak tahu kenapa, atau mungkin di next generasinya Infinix Hot 11s yang nantinya bakalan launching sebentar lagi. Kalau nggak salah dia SoC-nya cukup pakai SoC yang nggak hard. Terus juga untuk kameranya memiliki megapiksel yang cukup besar, yaitu 50 megapiksel. Jadinya pasti asik banget tuh Infinix Hot 11s. Kalau nggak salah pakai NFC juga dia. Ya intinya tinggal kita tunggu aja lah kehadiran Infinix Hot 11s NFC. Lalu apakah HP ini worth it untuk dibeli? Kalau menurut saya pribadi sih worth it aja kalau misalkan kalian ngincer performa dan layar dari HP ini. Soalnya layar dan performa HP ini cukup bagus lah kalau menurut saya. Layarnya udah pakai Full HD+, panelnya sendiri udah IPS, dan juga untuk ukurannya juga cukup pas di tangan. Lalu untuk performanya sendiri pakai Helio G70. Tapi lain cerita kalau misalkan kalian kaum mending ya, mungkin bakalan nolak buat pilih HP yang satu ini. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @rapintekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Tapi lebih gahar Infinix Hot 11s kayaknya.